berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Walaupun masih ada PJJ, tetapi Bapak berharap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pada hari ini kami bersyukur di mana kami bisa kembali belajar bersama-sama. Sebentar kami akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak, guru, dan ibu guru kami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Namun sebelumnya Bapak akan ingatkan kembali mengenai pembelajaran kita minggu lalu tentang gereja persekutuan para kudus. Ya, di mana kita kemarin telah membahas bahwa dalam gereja Katolik itu orang-orang kudus merupakan orang-orang yang telah mengabdikan dirinya atau membaktikan dirinya kepada Allah. Nah, tentu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian kemarin juga kita telah membahas bagaimana dalam gereja Katolik itu ada beberapa istilah-istilah bagi para kudus yang membaktikan diri kepada Tuhan. Seperti ada santo dan ada santa. Nah, anak-anak, kemudian dalam gereja Katolik juga ada disebut dengan martir. Martir adalah orang yang mempertahankan imannya pada Tuhan sampai mati. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan yang baru, yaitu gereja mewartakan kerajaan Allah. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan arti kerajaan Allah, kemudian menyebutkan contoh-contoh gereja mewartakan kerajaan Allah. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam karya pewartaan gereja. Yang keempat, menyebutkan para petugas yang terpanggil di dalam karya pewartaan gereja. Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti sebagai bentuk pewartaan gereja. Nah, anak-anak, siapa yang sudah terlibat dalam kehidupan kegiatan menggereja, atau siapa yang pernah terlibat dalam kegiatan menggereja? Nah, dalam gereja ada beberapa kegiatan yang perlu kita ketahui. Ada yang disebut dengan mengikuti misdinar dan ada yang disebut dengan paduan suara. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh kegiatan dalam gereja, yaitu ada misdinar dan paduan suara. Nah, anak-anakku, apakah pernah anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah, tentu kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Apa sih manfaat kita sebagai warga gereja harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah tentu dengan kita terlibat dalam gereja, kegiatan dalam gereja itu bisa menjadikan diri kita dekat dengan Tuhan dan saudara seiman. Nah, terlibat dalam gereja berarti kita bisa bertemu dengan teman-teman kita bisa bertemu dengan orang lain, dengan terlibat bersama-sama, ya, kita bisa menjadikan diri kita dekat dengan Tuhan dan bisa bertemu dengan saudara seiman. Nah, saudara seiman artinya adalah saudara yang sama-sama percaya dengan Yesus Kristus.
Dan kemudian adalah menumbuhkan iman dan kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, dengan kita mengikuti berbagai kegiatan, dengan kita terlibat dalam kegiatan gereja, itu juga merupakan bisa menumbuhkan iman dan kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita melihat dalam Alkitab. Mari kita membaca sama-sama. Mari kita menyimak dalam Matius 5 ayat 1 sampai 16. Nah, anak-anak bisa simak pembacaan Alkitab melalui video berikut. Matius 5. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki dunia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bumi tidak mungkin tersirat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganti, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Kemudian mari kita perhatikan di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Silakan simak anak-anak melalui video berikut. Bacaan diambil dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk.
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Nah, anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, kita melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, inti pewartaan Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Yang kedua, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kelahiran dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia. Ketiga, Yesus memanggil para muridnya untuk membantu karyanya menjalankan tugas perutusan. Gereja turut serta di dalam karya atau misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dan yang keempat, keikutsertaan gereja di dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Yang kelima, partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan gereja dengan mengajar dan kesaksian. Karya imamat dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental. Yang keenam, gereja membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan. Itulah sebabnya gereja terpanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta, kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Yang ketujuh, melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta di dalam karya dan misi Kristus. Nah, anak-anak, jadi marilah kita turut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita pun dianjurkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Yesus, sebagai umat Katolik, kita harus turut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa aja kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, misalkan yang pertama adalah saling mengasihi, ya, yaitu saling mengasihi. Yang kedua, membantu sesama kita. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan gereja. Yang keempat, tekun dalam berdoa. Yang kelima, yaitu patuh terhadap nasihat orang tua. Dan yang keenam adalah merawat ciptaan Tuhan. Nah, inilah contoh-contoh sebagian anak-anak bagaimana kita sebagai umat Kristen turut dalam mewartakan kerajaan Allah. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Tentu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, terima kasih sampai di sini untuk penjelasan materi hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dan dapat memahami apa yang Bapak sampaikan dari materi hari ini. Mari kita akhiri penjelasan materi hari ini dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah belajar bersama-sama tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Kami bersyukur di mana Tuhan telah memberikan kami contoh supaya kami juga terlibat di dalam mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih untuk
penjelasan materi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.